Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tadi sudah saya katakan bahwasanya problem bagi orang yang beriman itu harus dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Dasarnya adalah Al-Quran. Kalau Anda membaca di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2, di situ dijelaskan, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak akan diuji. Jadi bagi orang yang beriman, problem itu adalah merupakan sebuah laboratorium untuk menguji mutu kualitas seseorang. Karena kodrati ilahi, sunatullahnya begitu. Di dalam ayat ketiganya disebutkan, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ujian itu bukan berarti Allahnya tanpa ujian itu tidak mengerti kualitas, bukan. Tapi itu sebuah kurnia untuk yang bersangkutan tuh layak enggak memiliki kualitas yang baik sehingga dia terpilih oleh ilahi. Bentuknya macam-macam dalam ujian itu tadi. Yang pada dasarnya adalah pasti tidak enak, pasti menyebabkan kesusahan, pasti menyebabkan beratnya pikiran dan rasa mau meledak roda. Ini sudah difirmankan oleh ilahi di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Rasa takut kehilangan jabatan, takut ancaman, dan sebagainya. Kelaparan, berarti tidak ada apa yang harus dimakan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini ada sebuah statement, kesulitan-kesulitan yang dikemukakan tadi itu, yang pasti membuat demen kehidupan kita itu harus dihadapi dengan sabar. Jangan ingin cepat-cepat ingin keluar, tapi kita rasakan pahitnya kelaparan, deg-degannya hati karena jiwa terancam, hilangnya harta dan sebagainya. Sabar aja. Siapakah mereka yang disebut sabar itu? Ada statement di bawahnya, 156-nya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah yang disebutkan tadi di atas, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanya milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dirinya itu milik Allah. Maka problematik kehidupan itu bukan apa-apa. Karena dirinya sudah diserahkan bulat kepada ilahi, maka problem itu tidak nampak. Yang nampak adalah dohirnya ilahi. Orang inilah yang oleh Allah
dipilih, terpilih, berkualitas mereka, terbaik, bermutu. Pada 157-nya, mereka itulah yang akan memperoleh ampunan. Dosa apapun dosa kita, dosa Anda. Apabila kita sanggup melewati problem kehidupan dengan sabar, insya Allah akan diampuni, dihapuskan. Dan rahmat Tuhannya, dan akan dicurahkan rahmatnya, dan mereka lah, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu caranya Allah memberikan petunjuk. Digodok di dalam kawah candera di muka. Kita masih enak. Sesulitnya kehidupan ini, pasti ada jalan keluar di sana, karena jaminannya sudah disebutkan di dalam ayat lain, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sungguhnya setelah kesulitan pasti ada jalan keluar untuk mendapatkan kemudahan. 2 kali diulang, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka setelah kamu melakukan sebuah perbuatan yang penuh dengan kesulitan itu, berbuatlah perbuatan lain dengan mencari keridhaan Allah. Insya Allah akan tunjuki kemana jalan yang benar itu tadi. Kalau posisi kita sudah dalam keadaan seperti apa yang disebutkan oleh firman-Nya itu tadi, maka Allah memberikan bonus kepada kita dengan jaminannya di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, artinya penyerahan. Aku sudah bulat-bulat hanya kepada Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka itu tadi. Jatuh bangun, tapi tetap berpegang pada pendirian kokoh bahwa hidup ini adalah merupakan pengabdian kepadanya. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Bukan main ini, jaminan dari Ilahi. Hanya dengan cara itulah kita menuju ridhonya Allah. Nah, di dalam mengatasi itulah teknik yang paling gampang. Bukan kemudian bingung untuk mencari jalan keluarnya, tapi kita gandolkan diri kita untuk kembali kepada ilahinya atas dasar referensi daripada surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 97 sampai 99. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Bisa ucapan, bisa problematik kehidupan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bertasbih itu artinya membesarkan namanya Tuhan dan mengecilkan diri kita sendiri. Dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Sujud sini bukan pengertiannya sholat, akan tetapi menyerah. Dengan cara apa? La haula wala quwata illa billah. Aku menyerah kepadamu yang telah menciptakan diriku dan semua problematika kehidupan ini. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu
dalam berbagai macam versi dan bentuk sampai ajal menjemput datang pada kamu. Dengan demikian, kita tidak akan melihat kesulitan itu sebagai sebuah problematik, akan tetapi kesulitan hidup itu sebagai sebuah kurnia. Nah, kalau kita sudah bisa dalam posisi yang demikian inilah, maka kita akan bisa menghayati firman Allah di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 10. Dan sungguh kami telah mendapatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untuk kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Orang yang suka berkeluh kesah, orang yang suka sambat, orang yang suka gelisah karena problematik itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Padahal sebetulnya problem itu akan menjadi hilang apabila kita melihat bahwasanya kita hidup di atas muka di bumi ini sudah dijamin segala-galanya, solusinya, problematiknya, usianya, rezekinya, takdirnya, dan sebagainya. Mudah-mudahan Anda yang mendengarkan tausiah saya yang pendek ini termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat kurnia daripada ilahi, baik itu yang menyenangkan maupun itu yang kurang menyenangkan bagi diri Anda. Dengan demikian, Anda termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah dan diperkenankan untuk bertemu dengan ilahinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah.